Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam pramuka. Halo kakak-kakak, perkenalkan nama kakak Kak Novita Fitriana. Kakak adalah pamong SBHJS Pangkalan Jagakarsa. Pada kesempatan ini, kakak akan menjelaskan Krida Bina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS, khususnya SKK PHBS di sekolah. Tujuan dari SKK PHBS di sekolah adalah untuk mencapai tanda kecakapan khusus atau TKK PHBS di sekolah, baik untuk pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah 1. Pengertian PHBS di sekolah, 2. Manfaat PHBS di sekolah, dan 3. Syarat sekolah ber-PHBS. Baik, kita mulai pokok bahasan yang pertama. Pengertian perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. PHBS di sekolah adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam mewujudkan sekolah ber-PHBS. Sekolah ber-PHBS adalah sekolah yang mampu menjaga, meningkatkan kesehatan masyarakat sekolah untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak sekolah melalui berbagai upaya kesehatan. Pokok bahasan yang kedua, manfaat PHBS sekolah. Yang pertama, terciptanya sekolah yang bersih dan sehat sehingga masyarakat sekolah terlindungi dari berbagai gangguan kesehatan dan ancaman penyakit. Yang kedua, meningkatkan semangat belajar mengajar sehingga prestasi belajar siswa meningkat. Yang ketiga, meningkatnya citra sekolah. Keempat, menjadi sekolah ber-PHBS bagi sekolah lainnya. Pokok bahasan yang ketiga yaitu syarat sekolah ber-PHBS. Sekolah ber-PHBS adalah sekolah yang memenuhi 8 syarat atau 8 indikator sekolah ber-PHBS. Nah, kakak-kakak, mari kita pelajari satu persatu indikator PHBS di sekolah. Indikator PHBS yang pertama adalah mengkonsumsi jajanan sehat di warung atau kantin sekolah. Mengapa kita tidak boleh jajan di sembarang tempat? Harus di kantin sekolah? Alasannya adalah kantin sekolah, makanan dan minuman yang dijual cukup bergizi, terjamin kebersihannya, terbebas dari zat-zat berbahaya, dan terlindungi dari serangga dan tikus. Makanan yang bergizi akan meningkatkan kesehatan dan kecerdasan siswa, sehingga siswa menjadi lebih berprestasi di sekolah. Di kantin sekolah juga tersedia air bersih yang mengalir dan sabun untuk mencuci tangan dan peralatan makan. Dan juga tersedia tempat sampah yang tertutup dan saluran pembuangan air kotor. Serta adanya pengawasan secara teratur oleh guru, siswa, dan komite sekolah. Lokasi kantin sekolah minimal 20 meter dari tempat pembuangan sampah. Indikator PHBS yang kedua adalah mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Manfaat mencuci tangan adalah 1. Membunuh kuman penyakit yang ada di tangan. Yang kedua, mencegah penularan penyakit seperti diare, disentri, kolera, tipes, kecacingan, penyakit kulit, ispa, flu burung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman. Kapan waktu yang paling tepat untuk mencuci tangan? Yang satu, sebelum makan. Kedua, setelah buang air besar. Ketiga, sebelum menjamah makanan. Dan keempat, setelah beraktivitas. Nah, ada 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar sesuai rekomendasi dari WHO. Yaitu yang pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung-ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air bersih dan keringkan. Indikator PHBS yang ketiga adalah menggunakan jamban sehat. Syarat jamban sehat yang pertama, tidak mencemari sumber air minum, di mana jarak antara sumber air minum dengan penampungan minimal 10 meter.
Yang kedua, tidak berbau. Yang ketiga, kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus. Yang keempat, tidak mencemari tanah di sekitarnya. Yang kelima, mudah dibersihkan dan aman digunakan. Yang keenam, dilengkapi dinding dan atap pelindung. Ketujuh, penerangan dan ventilasi cukup. Kedelapan, lantai kedap air dan luas ruangan memadai. Kesembilan, tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Indikator PHBS yang keempat adalah olahraga teratur di sekolah. Olahraga penting untuk memelihara kesehatan, fisik dan mental agar tetap sehat dan tidak mudah sakit, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik. Manfaat olahraga yang pertama, terhindar dari penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan lain-lain. Yang kedua, berat badan terkendali. Yang ketiga, otot lebih lentur dan tulang lebih kuat. Yang keempat, bentuk tubuh menjadi ideal dan proporsional. Yang kelima, lebih percaya diri. Yang keenam, lebih bertenaga dan bugar. Ketujuh, keadaan kesehatan menjadi lebih baik. Dan kedelapan, lebih semangat belajar. Indikator PHBS yang kelima adalah memberantas jentik nyamuk di sekolah. Tujuan memberantas jentik nyamuk di sekolah adalah agar sekolah menjadi bebas jentik dan warga sekolah terhindar dari berbagai penyakit yang ditularkan melalui nyamuk, seperti demam berdarah, malaria, kaki gajah, dan lain-lain. Kegiatan memberantas jentik nyamuk dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan cara 3M+, yaitu M yang pertama, menguras, yaitu menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, kolam, tatakan pot kembang, dan lain-lain. M yang kedua adalah menutup, yaitu menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti lubang bak kontrol, lubang pohon, lekukan-lekukan yang dapat menampung air hujan. M yang ketiga adalah mendaur ulang, yaitu memanfaatkan barang-barang bekas yang dapat menampung air seperti ban bekas, kaleng bekas, plastik-plastik bekas botol atau gelas air kemasan, dan lain-lain. Dan plusnya adalah menghindari gigitan nyamuk. Yang pertama, memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk, misalnya memakai lotion. Yang kedua, mengupayakan pencahayaan dan ventilasi yang memadai. Yang ketiga, memperbaiki saluran dan talang air yang rusak. Yang keempat, menaburkan larvasida atau bubuk pembunuh jentik di tempat-tempat yang sulit dikuras, misalnya di talang air. Yang kelima, memelihara ikan pemakan jentik di kolam atau bak penampungan air, misalnya ikan cupang, ikan nila, dan lain-lain. Dan yang keenam adalah menanam tumbuhan pengusir nyamuk, misalnya zodiac, lavender, rosemary, dan lain-lain. Cara pemeriksaan jentik berkala adalah dengan menggunakan senter untuk melihat keberadaan jentik nyamuk. Indikator PHBS yang keenam adalah tidak merokok di sekolah. Rokok ibarat pabrik bahan kimia. Dalam satu batang rokok yang dihisap akan dikeluarkan sekitar 4.000 bahan kimia berbahaya. Di antaranya yang paling berbahaya adalah nikotin, tar, dan karbon dioksida. Nikotin menyebabkan ketagihan dan merusak jantung dan aliran darah. Tar menyebabkan kerusakan sel paru-paru dan kanker. Karbon dioksida menyebabkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen sehingga sel-sel tubuh akan mati. Apa saja bahaya merokok bagi kesehatan? Yang pertama, menyebabkan kerontokan rambut. Yang kedua, gangguan pada mata seperti katarak. Yang ketiga, kehilangan pendengaran lebih awal dibanding bukan perokok. Yang keempat, menyebabkan penyakit paru-paru, jantung, dan kanker. Yang kelima, merusak gigi, menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Dan yang keenam, tulang lebih mudah patah. Indikator PHBS yang ketujuh adalah menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan minimal 6 bulan sekali. Manfaat menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan siswa di sekolah adalah: 1. Untuk mengetahui apakah siswa tumbuh sehat. Yang kedua, untuk mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui siswa yang dicurigai gizi kurang dan gizi lebih
sehingga jika ada kelainan yang berpengaruh langsung dalam proses belajar di sekolah dapat segera dirujuk ke puskesmas. Indikator PHBS yang ke-8 adalah membuang sampah pada tempatnya. Mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Selain kotor dan tidak sedap dipandang mata, sampah juga mengandung kuman penyakit. Oleh karena itu, sampah harus dibuang pada tempatnya. Secara garis besar, sampah dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sampah anorganik atau kering, yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami. Contoh, logam, besi, kaleng, plastik, karet, atau botol. Yang kedua, sampah organik atau basah, yang dapat mengalami pembusukan secara alami. Contoh, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, rempah-rempah, atau sisa buah. Yang ketiga, sampah berbahaya dan beracun atau B3. Contoh, baterai, botol racun nyamuk, atau jarum suntik bekas. Dalam pemanfaatan sampah, sampah basah dapat dijadikan kompos dan makanan ternak. Sampah kering dapat dipakai kembali dan didaur ulang. Nah, demikianlah materi SKK PHBS di sekolah. Semoga bermanfaat bagi kakak-kakak sebagai agen perubahan untuk mempromosikan PHBS baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sekian dari kakak, salam sehat, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.